Halo, selamat pagi kawan semua. Ketemu di Matematika Dasar 1. Kali ini kita akan belajar mengenai teorema nilai rataan dan anti turunan. Ya, kalau di buku kalkulus ini ada di bab 3.6 dan 3.8, di mana pada bab 3.6 itu kita bisa menggunakan teorema nilai rata-rata dari suatu fungsi dan memecahkan masalah yang relevan menggunakan teorema nilai rataan untuk turunan suatu fungsi. Sedangkan pada anti turunan, kita nanti akan diperkenalkan konsep anti turunan atau disebut sebagai integral tak tentu dari fungsi yang diberikan. Oke. Nah, teorema nilai rataan dari turunan ini ya berawal dari pernyataan bahwa jika sebuah grafik itu kontinu pada selang A sampai B, di mana titik ini adalah titik A dan titik ini adalah titik B, maka terdapat paling sedikit satu titik C sehingga garis singgung di titik C itu sejajar dengan tali busur AB. Nah, tali busur AB itu apa? Tali busur AB adalah tali busur yang dibentuk dari titik awal sampai dengan titik akhir. Nah, nanti akan ada suatu titik di mana gradiennya adalah sama dengan gradien dari tali busurnya. Nah, di situ disebut paling sedikit satu. Apakah bisa 2, 3, dan seterusnya? Bisa. Ya, misal, di sini saya punya fungsi ya, seperti ini. Maka, dari titik awal A sampai titik akhir B, di situ nanti paling tidak akan ada 3 titik yang gradiennya adalah sejajar dengan tali busur AB. Bisa jadi di sini, bahkan bisa juga di sini. Ada 4 berarti. Di sini nanti ada C1, C2, ya, C3, C4, bahkan mungkin di sini juga ada, yaitu C5. Nah, jadi paling sedikit satu itu tidak harus satu, bisa 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini ada syarat lain ya, bahwa mempunyai garis singgung yang tak tegak. Nah, garis singgung tak tegak berarti garis singgungnya tidak boleh tegak. Bagaimana kondisi pada saat garis singgung itu tegak? Nah, gradiennya sama hingga. Jadi gradiennya tidak boleh dengan tak hingga. Atau turunannya tidak boleh. Oke, lanjut. Nah, bagaimana sih bunyi teoremanya? Nah, teorema nilai rataan untuk turunan bunyinya adalah jika F kontinu pada interval tertutup A sampai B, ya tadi ada interval A sampai B, dan terdiferensiasikan pada titik dalamnya, bisa diturunkan, maka terdapat paling sedikit satu bilangan C dalam AB yang memenuhi ini. Ya. Nilai fungsi pada titik B dikurangi nilai fungsi pada titik A, ya, dibagi dengan nilai titik B dikurangi nilai titik A, itu sama dengan turunan di sebuah titik C. Ya, titik C-nya bisa 1, 2, atau 3. Atau setara dengan FB min FA sama dengan turunan di titik C, C-nya sembarang ya, nanti akan kita temukan. Dikali dengan selisih dari X-nya, yaitu B dikurang A-nya. Oke, contoh. Tentukan bilangan C yang akan dijamin oleh teorema nilai rataan, di mana fungsinya adalah 2 akar X pada interval 1 sampai 4. A-nya adalah 1, B-nya adalah 4. Oke, kita turunkan dulu fungsinya. Fx sama dengan X berarti X 2 kali setengah 1 ya. X pangkat setengah min 1 min setengah 1 akar X turunannya.
Nah, kita yang butuhkan lagi adalah F pada saat 4 itu 2 akar 4, dan F pada saat 1 atau 2 akar 2. Teorema nilai rataan berkata bahwa jika F kontinu pada AB dan terdiferensiasi pada AB, terdapat satu bilangan C sedemikian hingga FB dikurang FA B minimal sama dengan turunan di suatu titik. Oke. Nah, F4 berapa? F4 itu adalah 4, F1 itu adalah 2, 4 kurang 1 adalah 3. Kalau tadi F aksen X adalah seperakar X, Y adalah seperakar J. Oke, sehingga kita dapatkan persamaan 2/3 sama dengan seperakar J. Dengan aljabar biasa akan kita dapatkan bahwa ini kita kali silang 2 akar C sama dengan 3 akar C sama dengan 3/2 dikuadratkan kedua ruas menjadi C sama dengan 9/4. Jadi bilangan C yang dijamin oleh teorema rataan di dalam fungsi 2 akar X pada selang 1 sampai 4 itu adalah sama dengan 9/4. Ya, untuk kasus kedua, contoh kedua ya, Dono menempuh 112 mil dalam 2 jam. Nah, ia menegaskan bahwa tidak pernah melampaui 55 mil per jam. Gunakan teorema nilai rataan untuk membuktikan bahwa dia berbohong. Petunjuknya adalah, misalkan FT adalah jarak yang ditempuh dalam waktu T. Diketahui yang ditempuh, T-nya adalah waktu. Tadi yang diketahui ada 112 mil dalam 2 jam. Berarti 112 mil itu apa? Jarak pada waktu T1 dikurangi T0. 2 jam itu apa? Selisih antara waktu sekarang dengan waktu awal. Nah, berdasarkan teorema rataan bagaimana? T1 dibagi T1 min aksen E. Nah, kita tahu bahwa turunan dari fungsi jarak itu adalah kecepatan. Berarti ini kecepatan. Ini teorema nilai rataannya bilang begitu. Kalau kita selesaikan, berarti 112 bagi 2 sama dengan aksen C. Nah, ternyata pada suatu waktu tertentu, ya, kecepatannya itu adalah 56 mil per jam. Padahal dia bilang maksimal kecepatannya adalah 55, tidak pernah melampaui 55. Padahal berdasarkan teorema nilai rataan kita dapat 56. Berarti Dono adalah berbohong. Oke, itu adalah penggunaan teorema nilai rataan turunan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, khususnya pada saat mencari kecepatan maksimal. Oke. Nah, ada teorema kedua. Ya, teorema nilai rataan yang kedua berkata bahwa jika fungsi turunannya sama di semua titik, ya gradiennya sama di semua titik, atau disebut aksen X sama dengan G aksen X, ya, untuk semua X di dalam selang AB, misal saya batasi hanya di sini, B-nya di sini. Nah, untuk selain dari selang AB, terserah ya, bisa turunannya sama, bisa turunannya tidak. Maka terdapat konstanta C, ya, sedemikian rupa sehingga fungsi F dan fungsi G itu hanya dibedakan oleh konstanta.
Jadi fungsi yang sejajar, yang misalnya di sini adalah f(x), di sini adalah dx, maka dia sebenarnya hanya dibedakan, ya, selisihnya hanyalah konstan, sebuah konstanta saja. Dan dapat dijamin bahwa turunannya adalah sama di setiap titik jika fungsi itu adalah fungsi yang sejajar. Itu akan kita pakai di konsep anti turunan nanti. Oke, nah masuk ke konsep anti turunan. Definisi dari anti turunan itu adalah ini. Ini adalah fungsinya. Sebuah fungsi f besar ya, disebut anti turunan dari fungsi f pada interval i apabila turunan dari fungsi f besar tadi itu adalah sama dengan fungsi f. Bisa dipahami ya kemarin? Kalau ada f, ya, diturunkan, itu menjadi turunannya, gitu kan. Sekarang dibalik. Pada saat kita punya fungsi f besar, nah, maka saat diturunkan dia selalu jadi f, gitu kan. Nah, maka ini arahnya ke atas sana disebut turunan, ini arah ke bawah sini disebut sebagai turunan. Nah, pada selang i ya ada intervalnya. Walaupun nanti intervalnya pakai interval bilangan real ya, min tak hingga sampai tak hingga, ya itu disebut juga dengan interval. Oke, sebagai contoh ya, sebuah fungsi x pangkat 4 ditambah 1. Nah, kalau kita cari turunan dari x, maka turunannya adalah 4x pangkat 3. Turunan dari 1 adalah 0. Maka anti turunannya itu adalah 4x pangkat 3. Demikian pula jika ada f2 x pangkat 4 ditambah 5, maka anti turunannya juga, ya, kalau kita turunkan ini ya sama dengan 4x pangkat 3. Turunan 5 adalah 0. Fx-nya juga sama dengan 4x pangkat 3. Nah, secara umum, ya, keluarga fungsi fx, x pangkat 4 ditambah konstanta berapapun, anti turunannya adalah 4x pangkat 3. Maka disebut 4x pangkat 3 adalah anti turunan. 4x pangkat 3 adalah anti turunan untuk fungsi x pangkat 4 ditambah konstanta berapapun. Oke ya, itu konsepnya. Nah, apa hubungannya dengan integral tak tentu? Nah, pada akhirnya 4x pangkat 3 tadi, ya, x pangkat 3 tadi, itu kita nyatakan sebagai anti turunan dari x pangkat 4 tambah c. Ya, atau nanti kita nyatakan sebagai integral fx dx. Kalau kita integralkan 4x pangkat 3 tadi, maka kita akan mendapatkan x pangkat 4 tambah c. Jika kita integralkan fx tadi, maka kita dapat anti turunannya. Dengan C menyatakan konstanta sembarang. Nah, lambang ini itu disebut sebagai lambang integral tak tentu. Bagaimana mencari integral tak tentu? Ya. Sekarang kita ke ilustrasi grafiknya dulu. Ya, secara grafik, bila kita mengetahui sebuah anti turunan fx, maka integral tak tentu dari fx ini ilustrasinya ya. Jadi secara grafik, bila kita mengetahui sebuah anti turunan dari fx, maka integral tak tentu dari fx adalah keluarga fungsi yang merupakan pergeseran ke atas atau ke bawah dari anti turunan tersebut. Nah, contoh kita punya
fx-nya adalah x, dan fx-nya adalah x kuadrat ditambah c, ya. Maka anggota anti turunannya adalah di sini fungsi x kuadratnya, ya, semua fungsi-fungsi yang merupakan pergeseran dari x kuadrat itu. Bisa di sini, bisa juga di bawahnya. Itu anti turunannya. Oke. Nah, itu adalah ilustrasi dari integral tak tentu, ya. Jadi bisa berapapun, ya, bisa di atas, di bawah, dan sebagainya. Oke, nah aturan integral tak tentu yang pertama, aturan pangkat. Kita tahu bahwa jika sebuah fungsi adalah x pangkat n, maka turunannya adalah n x pangkat n min 1. Nah, di dalam integral, ya, jika sebuah fungsi adalah x pangkat r, maka integralnya adalah x, ya, pangkat r plus 1 dibagi r plus 1 ditambah dengan konstanta. Contoh, integral x kuadrat dx. X pangkatnya ditambah 1 dibagi pangkat ditambah c. Dengan x pangkat 3/3 ditambah dengan konstanta. Ya, jadi fungsi x pangkat 3/3 ditambah konstanta adalah anti turunan dari x kuadrat. Integral tak tentu dari x kuadrat dx adalah x pangkat 3/3 ditambah konstanta. Nah, hal ini juga berlaku pada pangkat negatif, asalkan pangkatnya bukan min 1. Kenapa? Karena nanti integral seper x itu ada sendiri, ya. Nah, sedangkan untuk integral negatif dari pangkat yang bukan min 1 itu bisa dicari menggunakan aturan pangkat ini. Nah, integral dari x pangkat min 2 dx itu adalah sama dengan x min 2 tambah 1 dibagi min 1 plus konstanta. Nah, di situ akan dapatkan x pangkat min 1 dibagi min 1 c, makanya jadinya adalah min x pangkat min 1 ditambah dengan konstanta. Oke, sifat yang kedua yaitu untuk integral trigonometri merupakan kebalikan dari turunannya kemarin, ya. Kita tahu turunan sin adalah cos, turunan cos adalah min sin, turunan tangen adalah secant kuadrat, turunan kotangen dulu, ya. Kotangen itu adalah, ya, turunan dari kotangen itu adalah min kosekant kuadrat, turunan dari sekan itu adalah sekan tangen, turunan dari kosekan itu adalah min kosekan kotangen. Ya. Maka integral dari sin itu adalah min cos ditambah c, integral dari cos itu adalah sin ditambah c, integral dari sekan kuadrat adalah tangen x ditambah c, integral dari kosekan kuadrat x adalah min kotangen x ditambah dengan c. Itu untuk trigonometri. Ya, jadi bertukar antara turunan dengan anti turunan. Kalau ada tanda negatifnya, ya, tanda negatifnya ikut. Oke, nah untuk sifat yang ketiga, ya, bahwa integral tak tentu itu bersifat linier. Artinya kalau ada konstanta dikali, ya kita kalikan saja. Kalau ada fungsi ditambah, ya kita tambahkan saja. Contoh di sini integral 6x kuadrat ditambah sin x. Ya, kalau kita cari integral 6x kuadrat, ya, menggunakan aturan yang pertama, maka 6-nya bisa keluar,
keluar, kita integralkan x kuadrat, ya, menghasilkan apa? 6 kali 1/3 x pangkat 3 atau sama dengan 2x pangkat 3 untuk yang nah, untuk yang dx kan fungsi ya, sin x integralnya apa tadi? Min cos x. Nah, sebenarnya ada ditambah c, ada ditambah c ya hasilnya. Nah, c tambah c ya kita nyatakan sebagai c saja di sini. Bukan 2c ya. Oke. Jadi integral dari 6x kuadrat ditambah sin x dx itu adalah 2x pangkat 3 min cos x ditambah dengan konstanta. Ya, aturan keempat yaitu aturan pangkat yang diperumum. Ya, jadi tidak hanya dalam variabel x ya, misalnya dalam variabel u di sini. U-nya adalah x kuadrat ditambah 1. Nah, maka di situ ya aturannya adalah integral gx pangkat r ya dikali dengan turunan g dx itu adalah sama dengan gx pangkat r tambah 1 dibagi dengan r tambah 1. Ini kuncinya. Ya, atau kita nanti kenal sebagai aturan substitusi. Ya, aturan substitusi. Oke, misal U-nya adalah x kuadrat plus 1, du sama dengan 2x dx. Ya kan, du sama dengan 2x dx. Maka kalau kita mau mengintegralkan ini, ya kita menggunakan du, di mana du-nya adalah 2x dx. Jadi di situ ya integral x kuadrat ditambah 1 pangkat 5 2x dx itu adalah sama dengan integral u pangkat 5 du. Ya, kita integralkan menggunakan aturan pangkat menjadi u pangkat 6 dibagi 6 ditambah c. Nah, u-nya nanti kita ubah lagi ke dalam bentuk x menjadi x kuadrat plus 1 pangkat 6. Nah, syaratnya apa? Syaratnya di sini ada 2x dx. Kalau nggak ada bagaimana? Ya berarti aturan ini tidak berlaku. Kita harus menggunakan teknik integrasi yang lain. Oke, contoh. Ya, sama, ini menggunakan aturan pangkat diperumum. Tentukan integral sin x cos x. Ya, kita tahu bahwa pada saat kita ambil U-nya adalah sin x, maka turunan dari itu adalah cos x. Nah, ini akan menjadi du. Ya, U aksen dx itu akan menjadi du. Sehingga kita tinggal fokus kepada U-nya saja. Ya, integral sin x cos x dx nanti akan jadi du ya, sama dengan integral u d. Integral u du itu apa sih? Integral u du adalah seper 2 u kuadrat ditambah dengan c. Nah, sehingga hasilnya adalah seper 2 sin kuadrat x ditambah dengan c. Ingat ini tadi adalah du, ini tadi adalah u. Sin x kuadrat ditambah dengan c. Nah, ini ada beberapa latihan ya, silakan dikerjakan nomor 1, 2, dan 3. Oke, selamat belajar.